Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alimatus Sa'diyah, Fitriani, Agnia Awalia Putri, saya sendiri Halda Rahmawati, Amirul Aziz Ansari Muda, Apreda Nadia Ulpah. Di sini kami akan membahas prinsip relevansi kurikulum. Yang pertama, apa itu prinsip relevansi? Apa itu prinsip relevansi? Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Relevan dengan kebutuhan kurikulum dan karakteristik siswa, artinya suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Apabila prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat, artinya kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Apabila tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Prinsip relevansi terbagi menjadi dua jenis, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal merupakan kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan suatu sistem yang dibangun oleh subsistem atau komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu, belajar, dan kemampuan siswa. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memenuhi syarat relevansi internal, yaitu adanya koherensi dan konsistensi antar komponennya. Hal ini harus diperhatikan karena setiap tujuan tertentu akan menuntut adanya isi, metode, dan sistem evaluasi tersendiri. Ketidaksesuaian dalam komponen-komponen ini akan menyebabkan kurikulum tidak akan bisa mencapai tujuan secara optimal. Implikasi dari prinsip ini adalah pengembang kurikulum harus memahami betul tentang jenis dan hakikat dari tujuan kurikulum, isi kurikulum, metode, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Sedangkan relevansi eksternal artinya kurikulum harus sesuai dengan tuntutan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Kurikulum harus bisa menyiapkan program belajar bagi anak untuk menyiapkan anak agar bisa beradaptasi dengan masyarakat, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, serta situasi dan kondisi kehidupan masyarakat tempat di mana ia berada. Kurikulum bisa memenuhi relevansi eksternal apabila para pengembang kurikulum memiliki pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang contoh implementasi prinsip relevansi. Sebagai contoh, yang pertama, pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan relevansi dalam pengembangannya adalah kurikulum KBK yang berubah menjadi KTSP sesuai kebutuhan relevan dengan perkembangan zaman, lalu kemudian berubah hingga sekarang menjadi kurikulum 2013. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi itu merupakan perangkat rencana tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Nah, kemudian pemberlakuan KTSP ini ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Pada KTSP, sekolah diberikan keleluasaan untuk mendelegasikan seluruh isi kurikulum, melihat karakter dan potensi lokal. KTSP tetap menekankan kompetensi, akan tetapi lebih dikerucutkan lagi dalam operasional dan implementasinya di sekolah. Jadi di sini prinsip relevansi yang digunakan adalah untuk melihat karakter dan potensi siswa, kondisi siswanya bagaimana. Jadi disesuaikan apakah siswanya perlu untuk melaksanakan pembelajaran secara perlahan atau lebih cepat.
Contoh yang kedua yaitu penerapan model pembelajaran flipped learning classroom yang memadukan teknologi digital dalam menyampaikan materi dengan pertemuan luring atau daring. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan sekarang telah memasuki era teknologi digital yang sangat canggih. Jadi kita harus menyesuaikan juga bagaimana pembelajaran dapat dilaksanakan, yaitu dengan pertemuan yang dapat dilaksanakan secara luring maupun daring. Maka dari itu, si guru harus bisa menyesuaikan bagaimana pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan zaman kita. Mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amirul Aziz Muda ingin melanjutkan presentasi. Saya menjelaskan prinsip relevansi internal kurikulum pada SD Negeri 244 Guru Minda. Lokasinya itu pada Kelurahan Cisaraten Kulon, Kecamatan Arca Manik, Bandung Timur. Baik, di sini untuk relevansi internal dapat dilihat pengertiannya. Jadi relevansi internal itu adalah suatu kurikulum itu dikatakan memiliki relevansi internal jika terdapat kesesuaian antar komponen kurikulum yang meliputi tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Nah, maksudnya gimana relevansi internal ini? Jadi setiap komponen-komponen itu mempunyai kesesuaian sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Apakah relevansi dari tujuan, bahan, strategi, organisasi maupun evaluasinya. Jika relevan, maka dapat dikatakan sudah sesuai kurikulum. Dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Selanjutnya itu, sejak resmi menjadi sekolah penggerak pada tahun pelajaran 2021-2022, SD Negeri 244 Guru Minda ini menjalankan kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, sesuai dengan kurikulum merdeka ya, ini kelas 1 dan 4 itu sudah mulai untuk kurikulum merdekanya. Nah, apa sih kurikulum merdeka itu? Karena kita baru saja masuk di tahun 2022, tahun 2023. Nah, kurikulum merdeka ini sebelumnya itu namanya kurikulum prototype atau kurikulum darurat lalu dibuat jadi kurikulum prototype oleh pemerintah itu sebagai solusi dari pandemi COVID 2019 ini. Nah, kurikulum ini dijadikan lebih fleksibel dan fokus kepada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didiknya. Kalau karakteristiknya itu pembelajaran ini berbasis proyek untuk pengembangan soft skill maupun karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, lalu karakteristik selanjutnya fokus terhadap materi-materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang lebih mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi maupun numerasinya. Nah, yang kita tahu kurikulum sebelumnya seperti kurikulum 2013 maupun kurikulum KTSP, KBK, dan yang lain itu sebenarnya fokus pada materi-materi yang cenderung berat bagi siswa. Lalu siswa atau peserta didik itu merasa lebih berat dan materi-materi yang dijelaskan itu mungkin kurang kontekstual di kehidupan sehari-hari dan esensialitasnya itu masih kurang. Sehingga pengembangan soft skill maupun pengembangan karakternya mungkin merasa kurang di sekolah. Nah, kurikulum merdeka ini sebagai solusi untuk pengembangan soft skill tersebut. Nah, dan juga ada pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga karakteristiknya yaitu fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini dari segi gurunya ya. Kalau gurunya itu mampu pembelajarannya secara diferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik, misalkan di sini ada berdasarkan cara belajarnya ada 3, auditori, lalu ada kinestetik dan juga visual. Nah, guru bisa menyesuaikan bagaimana cara mereka belajar dan menyesuaikan model dan metode yang tepat ketika kegiatan pembelajaran. Nah,
prinsip pembelajaran untuk kurikulum merdeka ini ada 3, ya ada intrakurikuler, lalu kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, ketiganya ini punya arti masing-masing dan ketiganya ini berperan besar dalam pembelajaran. Mungkin situ saja dari saya, dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip internal pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, di sini ada 4 poin yang menjadi konsep pembelajaran kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SDN 244 Guru Minda, Bandung Timur. Poin yang pertama, pada kurikulum merdeka kerangka pengembangan pembelajaran merupakan siklus yang berkesinambungan. Jadi ada 3 tahapan dalam siklus pengembangan pembelajaran. Yang pertama adalah pemetaan standar kompetensi, yang kedua perencanaan proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah perencanaan asesmen. Poin yang kedua, pada kurikulum merdeka mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik. Nah, jadi di sini seorang guru atau pendidik diberikan kebebasan dalam merencanakan proses pembelajaran dan sistem asesmen yang sesuai dengan karakter serta kebutuhan peserta didik. Namun juga harus tetap memperhatikan capaian pembelajaran atau CP yang telah ditetapkan secara nasional. Kemudian poin yang ketiga, pada kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Poin yang terakhir, kurikulum operasional dan ATP atau alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Apabila satuan pendidikan memiliki kurikulum operasional dan ATP, pengembangan perangkat ajar dapat merujuk pada kedua dokumen tersebut. Adapun modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap sesuai perkembangan peserta didik, dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran serta basis perkembangan dalam jangka panjang. Nah, kemudian di sini ada beberapa kegiatan yang diadakan oleh SDN 244 Guru Minda dalam menjalankan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah mengangkat budaya Sunda sebagai ciri khas. Yang kedua adalah mewadahi siswa yang berbakat dalam pasang giri atau perlombaan. Di antaranya adalah perlombaan biantara atau lomba pidato. Kemudian ada perlombaan pupuh atau membaca puisi berbahasa Sunda. Kemudian yang ketiga adalah menulis aksara Sunda. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, jadi dari kegiatan serta konsep pembelajaran yang dijalankan oleh SDN 244 Guru Minda ini sudah relevan secara internal dengan kurikulum yang digunakan. Nah, terima kasih. Untuk pembahasan berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, Fitriani. Baik, saya akan menjelaskan mengenai relevansi eksternal. Kurikulum dalam memenuhi relevansi eksternal apabila para pengembang kurikulum memiliki pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa kini maupun masa yang akan mendatang. Jadi pengembang kurikulum harus tahu dulu pengetahuan dan wawasannya tentang kehidupan masyarakat yang di masa kini maupun yang di masa akan mendatang. Selanjutnya, ada 3 jenis relevansi eksternal, itu ada relevan dengan lingkungan hidup. Jadi isi kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Contohnya, misalkan siswa itu berada di daerah kota, kita harus memperkenalkan mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan etika, adat, dan norma-norma yang berlaku di daerah kota.
sebaiknya kalau misalkan seandainya siswa itu berada di desa, kita harus mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan tata tertib, norma, etika, adat, dan yang berlaku di desa. Selanjutnya, pengembangan kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan zaman. Nah, kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Selain itu juga apa yang diajarkan kepada siswa harus bermanfaat untuk kehidupan siswa pada waktu yang akan mendatang. Nah, contohnya itu ada pada kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu dia menerapkan prinsip mengajarkan siswa untuk membuat perkembangan pengembangan berkelanjutan. Jadi dia sudah disesuaikan dengan potensi-potensi apa aja yang ada di lingkungan sehingga siswa bisa memanfaatkan potensi-potensi tersebut dengan membuat proyek yang diharapkan di masa datang akan bermanfaat untuk dirinya baik itu secara pekerjaan, dia memahami bagaimana potensi-potensi lingkungan yang ada di sekitarnya yang membuat pembangunan berkelanjutan. Contohnya misalkan memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk membuat membuat pembangkit listrik di lingkungannya. Selanjutnya ada relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan potensi anak. Nah, pengembangan kurikulum itu diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja atau untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, dalam proses pengembangannya itu belum ditentukan apa yang menjadi isi serta model kurikulum yang digunakan, sehingga perlu dilakukan sebagai pendahuluan dengan berbagai metode dan pendekatan seperti survei kebutuhan dan tuntutan. Jadi harus ada surveinya dulu untuk mengetahui apakah kurikulum yang dikembangkan itu sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan dan potensi si anak ini. Dari saya,